Ya. Yang sudah ada itu ada divisi advokasi terkait yang kemaritiman. Tapi kita akan sesuaikan wilayah geografis kita di Papua Pegunungan. Karena kalau kita bicara soal... Sudahkah? Studio siap? Ready? Gas full kah? Gas! Oke, let's go! Selamat datang di Real Podcast Nies World dalam obrolan Sunday bersama. Halo pemirsa warga net, kali ini kita senang sekali bisa berjumpa kembali dalam obrolan Real Podcast di Honainya Nies World. Kali ini kami akan ngobrol tentang maritim muda di tanah Papua. Dan ini salah satu pengurus yang terwakilan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, Adinda Yonas Marian, sudah hadir di Real Podcast. Kali ini kita akan ngobrol. Dinda, apa kabar? Selamat malam, Kak Nies. Luar biasa, senang berjumpa. Ya, sering ketemu di sosmed saja ya. Akhirnya bisa datang, adik bisa langsung kunjungi di podcast langsung ini, luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Sudah berapa lama menjalankan organisasi maritim ini? Terima kasih yang pertama Kak Nies, salah satu kaum milenial. Siap. Yang sangat kreatif di kalangannya, kami sangat bersyukur. Siap, adik. Kemudian terima kasih juga Metro Balimnet sudah mengundang kami. Ya. Kami dari maritim, saya sendiri perkenalan Yonas Marian. Ya. Selaku sementara dipercayakan sebagai Ketua Maritim Muda Provinsi Papua Pegunungan ya. Ya. Organisasinya skala provinsi ya untuk dipercayakan ini. Ya, benar, Kak. Wow, luar biasa, itu satu tanggung jawab yang luar biasa sekali, adik. Terima kasih. Adi Marian ya, Dinda, luar biasa. Ya pemirsa, kita akan cerita bersama Dinda tercinta kita, Adi Marian, untuk bagaimana perjalanan maritim muda di Papua Pegunungan. Dan Dinda sendiri, sebelum cerita ke sana dulu, dari SD mana sekolah dulunya? Oh ya, Kakak, saya dulu SD di Aikima. Aikima yang sekarang secara administrasinya masuk di distrik Pisugi. Pisugi ya, luar biasa. Kalau SMP-nya di mana? SMP-nya di Yapis. Yapis ya. Luar biasa. Kalau SMA-nya selesai di mana? Jayapura atau mana? Setelah itu saya tertarik dengan dunia keteknikan. Iya. Akhirnya saya ke SMK Yesunia Buah STM di Homom. Ya. Kemudian ambil jurusan apa di Homom? Elektro. Oh, luar biasa. Ya. Luar biasa. Kemudian apa, setelah dari Wamena langsung lanjut keluar ya? Benar. Setelah itu saya ke Jayapura 2018. Ya. Masuk di Uncen di Fakultas Teknik. Teknik ya, luar di biasa. jurusan pertambangan. Sapa dulu buat teman-teman Uncen. Terima kasih banyak. Selamat malam buat kita semua, kawan-kawan di seluruh tanah Papua, lebih khusus di alma mater kuning. Iya. Dan lebih khusus juga alma mater biru di Fakultas Teknik. Selamat malam. Deputik Satik Uncen itu ya. Ya, salam Satik sudah. Luar biasa ya, kamu semuanya teman-teman dari teknik, luar biasa. Kalian adalah garda terdepan ya pembangunan di Republik ini, lebih khususnya Papua ya. Luar biasa. Dan Ade Marian, coba kita cerita-cerita sedikit dulu tentang maritim muda di Papua Pegunungan. Apa saja peran dari maritim muda buat generasi dan bangsa ini, dan juga lebih khusus masyarakat pemuda. Apa saja yang akan dilakukan buat teman-teman maritim muda? Baik, terima kasih. Kami di sini akan berfokus pada 4 divisi. Ya. Yang sudah ada itu ada divisi advokasi terkait yang kemaritiman. Tapi kita akan sesuaikan wilayah geografis kita di Papua Pegunungan. Ya. Karena kalau kita bicara soal maritim, tentunya kan orang akan berpikir itu kehidupan kelautan, aktivitas manusia di laut. Betul. Kemudian segala kehidupan berhubungan dengan kelautan ya. Tapi kali ini memang untuk
kami di wilayah Papua Pegunungan kami sedang terus sosialisasi dan juga kami komitmen untuk karena memang kami tidak ada kelautan di sini, tidak ada laut sehingga kami fokusnya ke bidangnya. Ya, bidangnya ya. Jadi ada 4 bidang. Contohnya seperti apa itu 4 bidang? Ada 4 bidang. Yang pertama itu data riset dan advokasi maritim. Iya, luar biasa. Kemudian ada juga konservasi olahraga dan pariwisata bahari. Iya. Kemudian ada yang ketiga itu kewirausahaan dan inovasi teknologi. Wow, luar biasa sekali. Jadi itu program-program yang akan dilakukan oleh teman-teman maritim ya. Benar. Luar biasa. Ini seluruh Indonesia ke organisasinya ini? Benar. Atau? Kami ada skala nasional. Skala nasional, luar biasa. Dan dia sudah terdaftar di Kemenkumham. Ya. Itu sejarah sedikit pendiriannya itu 2018 itu ada 6 pemuda. Ya. Secara inisiatif dengan akal sehatnya mereka terus berpikir soal organisasi maritim. Ya. Dan begitu 2019 mereka dinyatakan telah terdaftar di Menkumham. Ya. Nah, setelah itulah di situ mereka terus bergerak, kemudian secara sistematis karena skala nasional seluruh provinsi di wilayah Indonesia dia masuk semua. Masuk semua ya, luar biasa. Adinda Marian, luar biasa sekali. Dan Papua sudah berapa lama, khususnya di Papua Pegunungan? Kami di Papua Pegunungan karena baru daerah otonom, ya betul. Sehingga kami baru terlibat di tahun 2023 akhir, di bulan September. Ya luar biasa. Berarti kerja-kerja selain penelitian apa yang tadi disebutkan itu, ini bisa juga mitra dengan pemuda, masyarakat, pemerintah juga ya? Benar. Karena kami juga organisasi ormas. Oh, semacam ormas begitu ormas. Ya? Luar biasa. Dia ormas, sehingga kami juga akan bermitra juga dengan segala, dan pemerintah, dan masyarakat, dan semua sektor yang berkaitan dengan yang ada dalam kami punya program unggulan kami. Luar biasa. Sejauh ini kerja-kerjanya sudah laksanakan apa saja, Adinda? Ya kakak, kami karena baru terpilih kemarin di akhir 2023, sehingga kami baru menyiapkan untuk proses berjalannya. Luar biasa. Sehingga kami sedang upayakan dia punya kelengkapan, kemudian komunikasi, terus kami harus sudah terdaftar. Kemarin kami bersyukur, kami sudah daftarkan diri di Kesbangpol Provinsi. Kemudian kami sosialisasi juga sedang jalan dengan beberapa pemerintah, beberapa dinas yang berkaitan dengan aktivitas kemaritiman. Wow, luar biasa sekali. Saya pikir ini satu hal yang luar biasa melalui organisasi kemasyarakatan yang melibatkan banyak anak muda ya. Kira-kira ini dia punya anggotanya sudah berapa kalau seluruh Indonesia, atau skopnya di Wamena sendiri berapa? Kalau seluruh Indonesia kan dia punya pengurusnya ada di tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya. Kemudian ada juga di tingkat kabupaten. Kami di Papua Pegunungan sendiri, di provinsi kami sendiri sudah dalam struktur tuh ada sekitar 20-an lebih. Wow. Kemudian kami sudah SK-kan juga setiap kabupaten yang ada di Papua Pegunungan. Luar biasa. 8 kabupaten sedang jalan. Berarti dari organisasi ini dia bisa melakukan koordinasi ke pemerintah juga ya, untuk mengadakan beberapa kegiatan tentang yang disebutkan tadi. Seperti penelitian gitu ya. Dan dalam hal ini bagaimana kalau misalkan ketika proses advokasi ke teman-teman adik-adik itu, advokasi apa saja yang akan diangkat nanti ini? Kami tentunya sesuai dengan program ini pasti akan kami advokasi aspirasi masyarakat, aspirasi pemuda, kemudian hal-hal yang perlu kami dorong tentunya kami akan dorong semua.
kemudian juga aktivitas ekonomi di Papua Pegunungan. Nah, itu kami akan ada salah satu tim yang kami sedang bentuk juga, yang akan mendatai semua, kemudian bagaimana jalannya ekonomi, bagaimana aktivitas yang harus kami perhatikan itu sedang jalan. Wow, luar biasa. Berarti banyak kegiatan yang perlu butuh banyak anak muda juga ya. Benar. Bagaimana caranya kalau bergabung ke organisasinya teman-teman ini? Misalkan kalau ada yang teman-teman nonton, nonton kita punya podcast ini, bagaimana? Bisa ajak mereka yang sedang nonton? Benar sekali kakak. Terima kasih banyak. Metro Bali ini salah satu yang membuat kita untuk harus dikenal, kemudian juga para netizen, kemudian pemirsa harus mengetahui juga jalannya maritim, kemudian hal ini sangat penting. Jadi kami sampai saat ini masih terbuka. Masih terbuka sehingga pemuda generasi milenial dan juga generasi Z. Lebih khusus yang ada ini kami harus terlibat dalam organisasi. Entah organisasi maritim, ada banyak organisasi yang ada di Papua Pegunungan. Kami terbuka sehingga siapa saja ingin belajar, kami belajar sama-sama. Wow, luar biasa. Kalau bicara tentang organisasi kan anak-anak muda ini kan sudah punya pilihan-pilihan pemimpin nih ya. Kalau Ade Marian sendiri, tokoh yang disegani siapa nih kira-kira? Tokoh di Republik, bahkan luar Papua, luar Indonesia. Kalau saya sendiri, banyak tokoh itu semua baik. Tapi kami perlu melihat mereka dari background mana. Tapi rata-rata semua tokoh yang ada di negeri maupun di luar negeri, itu semua rata-rata banyak juga dari organisasi, kemudian banyak dari backgroundnya pengusaha, kemudian lain-lain. Tapi kalau saya itu lebih senangnya Soeharto. Soeharto ya? Soeharto. Kenapa suka Soeharto? Karena dia salah satu pemimpin di Republik yang tegas, kemudian juga berkomitmen, kemudian apa yang beliau lakukan itu semuanya terwujud baik. Wah, membangun Republik juga ya. Jadi itu yang disegani, disukai, jadi favorit gitu ya. Benar. Luar biasa, luar biasa. Dan sejauh ini aktivitas lain organisasi apa saja yang teman-teman lakukan selain persiapkan kepengurusannya? Kami sejauh ini koordinasi saja atau bagaimana? Sedang benar kakak, sedang koordinasi untuk menuju pelantikan dan raker. Dan sejauh ini kami sudah bangun komunikasi dengan diaspora. Kemudian juga kami sedang bangun komunikasi dengan beberapa dinas untuk menuju pelantikan. Nah, kami juga dalam waktu dekat akan minta Pak PJ Gubernur untuk bisa audiens terkait kehadiran maritim di Papua. Berarti memberi solusi, arahan, saran gitu. Benar. Sebagai kepala di Papua Pegunungan. Benar. Harapan yang mau disampaikan kepada pemerintah apa saja dari teman-teman maritim? Sesuai dengan kemajuan globalisasi, tentunya kami di Papua Pegunungan bisa dikatakan kami baru terlibat dalam perkembangan. Jadi semua sisi, mulai dari ekonomi, keteknikan, segala macam hal, bahkan organisasi-organisasi ini, sehingga harapan kami bisa terwujud semua itu dalam range waktu yang sangat singkat dengan cara kita kerjasama kolaborasi, saling mendukung dan pemerintah, pemuda aktif dalam organisasi, kemudian terlibat dalam segala kegiatan, supaya kami punya wawasan keawaman ini, kami bisa maju sama-sama dengan teman-teman di Indonesia wilayah barat. Luar biasa. Dan hal apa yang mau saudara Marian sendiri mau sampaikan kepada publik tentang kemaritiman? Terkait dengan maritim, tentunya hanya 4 poin yang tadi. Kami fokus di situ. Sehingga kami minta juga kepada semua pihak untuk kami kerjasama, kemudian saling mendukung, supaya Papua Pegunungan dia tidak tertinggal, tapi bisa terlibat di dunia
yang sedang berkembang. Ya, luar biasa, luar biasa. Ini semakin seru nih ya, teman-teman, banyak sekali ya. Ketika ada pemekaran, banyak sekali organisasi mahasiswa, masyarakat bermunculan untuk sama-sama melakukan pengawalan pembangunan yang luar biasa. Dan salah satu kata kunci apa yang mau disampaikan kepada semua warga netizen dari Dinda Marian sendiri? Oke, terima kasih banyak. Tentunya hari ini kita tidak bisa hanya tinggal diam tenang, tapi hari ini yang ada hanya satu kata, itu kita harus bersaing. Bersaing dengan segala cara. Kita sebagai orang Papua tidak mungkin hanya nonton diam terus teman-teman dari Indonesia Barat datang kemudian terlibat di ekonomi, kemudian terlibat di segala sektor yang ada di sini. Kita tidak bisa hanya diam kemudian hanya berkuar di luar. Nah, kita harus bersaing dengan cara ya, salah satunya kita harus terlibat dalam organisasi. Nah, di situ kan kami tentunya banyak dapatkan hal-hal baru. Tentunya kita akan terbentuk jiwa kepemimpinan. Kemudian bidang-bidang yang ada dalam setiap organisasi itu kami akan juga belajar. Luar biasa. Sehingga hari ini tentunya pemerintah provinsi bahkan 78 kabupaten yang ada di Papua Pegunungan harus lebih aktif, kemudian lebih siap untuk menghadapi ini. Dan sama-sama untuk kita bawa masyarakat, kemudian pemuda untuk menuju ke sana. Terus membangun kekuatan ya demi kemajuan bersama. Benar. Ya, luar biasa. Warga netizen, mungkin jika Bapak Ibu penasaran tentang Maritim Muda, bisa saja searching ya di website. Ada alamatnya juga ya? Ada. Coba bisa sebutkan. Ada alamat Maritim Muda ID. Iya, Maritim Muda ID. Boleh ya cari di internet di bawah, akun sosmednya juga. Dan boleh kalau adik-adik yang ada di Wamena, bahkan seluruh Indonesia bisa dihubungkan oleh kawan Yonas Marian ya dan kawan-kawannya. Dan terima kasih. Siapapun mau jadi pemimpin, pastinya harus diproses melalui banyak organisasi dan banyak pengalaman dan sepak terjangnya. Sehingga berharap semua anak-anak muda yang mau jadi pemimpin belajar dalam organisasi. Terima kasih banyak Saudara Marian sudah datang berdiskusi tentang pentingnya pergerakan maritim muda di Papua Pegunungan. Tetap semangat jadi orang-orang yang berbeda. Tetap kuat. Selamat.